Nganu saya guys di John Racing Nganu Sport ini lagi check up CBR lokal K45 nih guys. Check up bagian kampas kopling karena nih tenaganya sudah lemah. Ya dari KM juga udah hampir 40 ribuan. Jadinya emang kudu check up bagian tenaganya. Karena tenaga mesin motor yaitu di kampas koplingnya. Kalau bagian kampas koplingnya gosong pasti tenaganya berkurang dia. Bisa dudutan, susah netral. Ya kan? Mesin juga cepat panas, olinya cepat hitam. Nah ini bagian tenaganya mungkin udah lelah. Ibarat kalau kayak di disc brake ya, ini tenaganya di kampas remnya. Jadi kalau udah kampas remnya habis kan yang kemakan kan plat-plat segala macam nih, dia cengkramnya juga jadi kurang, jadi ngeblong ya, sama kayak di sini juga. Kalau kampas sudah habis yang bisa kemakan platnya bisa sama rumah-rumah yuk kemakan. Dan cengkram dia kurang, akhirnya apa? Ya tenaganya lemot gitulah, jadi dudutan, susah netral segala macem ya kan. Mesin juga panas, cuman teriak-teriak doang tapi nggak bisa lari kenceng gitu motornya. Nah ini baiknya di check up. Kalau di sini telah check up juga bisa ngerusak seal mekanikal, bikin jebol, dan karet di balancer ini nih bisa getas, bisa jebol juga. Banyak kejadian di K45 nih, karetnya nih kalau udah kepanasan nih karena olinya panas bisa jebol, bisa speleng, bisa patah nih balancernya. Nah ini resikonya tinggi banget di motor ini. Jadi jangan telat ganti oli sama check up bagian kampas. Dan kalau ganti oli baiknya diganti coolant juga biar seimbang. Jadi motor nggak overheat dan coolant itu nggak mudah mendidih. Jadi bahan-bahan karet di dalam itu aman, nggak getas, nggak melar gitulah. Nah ini contohnya kalau udah telat-telat kan jadinya begini nih. Ini udah keempat kalinya ganti seal mechanical. Jadi ini yang keempat kalinya karena yang sebelumnya itu gagal terus. Ya mungkin cara bongkar pasang itu barbar, dicongkel-congkel tuh guys. Jadi banyak gompal karena masang gini nih harus sesuai pabrik. Bukannya juga pakai teker, dipasangnya juga di press. Jadinya nggak ngerusak bagian bak seal mekanikalnya ini. Nah ini contohnya nih, kalau dia udah digetok-getok akhirnya ini rusak kemakan. Kalau kita masukin asnya ini nih jadinya logak juga speleng. Nah ini bahaya guys, jadi jangan sampai digetok-getok karena bisa ngerusak baknya ini nih. Kalau udah rusak ya akhirnya muter speleng, diganti seal mekanikal juga nggak bakal awet. Karena dia muternya ini nggak presisi, speleng dia. Nah ini seal mekanikalnya juga yang keramiknya udah gosong parah. Nah itu guys bisa dilihat bagian dalamnya seal olinya itu udah tinggal kawatnya doang. Jadinya ini baiknya cepet di check up kalau udah netes di bagian sini ya guys. Jadi kalau masih rembes-rembes masih aman, AC mungkin belum baret. Tapi kalau udah netes biasanya AC baret guys. Ini covernya masih aman, gearnya juga masih aman. Cuma nih asnya aja nggak bisa, udah baret tuh guys. Jadi udah korosi juga, udah baret juga. Ya ini baiknya diganti. Jadi jangan sampai telat ganti oli, dan isi oli maksimal itu 1,2 liter ya guys. Jangan seliter lagi. Biar nanti dipakai sebulan itu sisanya tinggal seliter. Jadi aman. Nah ini contohnya dipakai seliter, sisanya tinggal 600 ml guys. Jadi olinya juga hitam pekat dan sisanya juga tinggal dikit. Jadi motor matic aja kalah ini guys sama ini isinya. Ya kan? Motor matic isinya 800 ml. Nah ini cuma 600 ml. Apalagi ini mesinnya berdiri lagi. Waduh bahaya guys. Karena pompa olinya ini lumayan tinggi ya. Nah ini untuk seal pompa olinya juga jebol. Jadi ini udah jebol juga. Nah ini udah longgar parah. Ini baiknya diganti karena ini fungsinya buat ngalirin oli ke kruk as, ke seher, ke noken as. Nah ini penting banget. Jadi dia harus padat biar oli itu nggak kemana-mana. Jadi fokus ke tengah sini guys, supaya bagian kruk asnya itu aman stangsernya. Nah gitu aja guys, nih panas banget nih kayak kemarau ya. Di John Racing Sport kudu kuat. Jalan SD Impress, masuk gangnya 100 meter aja guys, nggak usah jauh-jauh. Udah lanjut bongkar lagi, semoga kembali ke jalan yang lurus.